Sering goes tapi suka bingung, kapan sih waktunya ganti spare part sepeda? Nah, tenang. Di sini kita bakal bongkar bareng-bareng bahasa rahasia sepeda kamu, biar kamu bisa tahu kapan harus ganti komponen sebelum masalahnya jadi besar dan bikin kantong jebol. Pernah ngerasa nggak sih, pas lagi asik gowes, tiba-tiba sepedamu kok kayaknya jadi lemot, atau pas ganti gigi suaranya kasar? Nah, itu bukan cuma perasaan kamu aja, itu sebenarnya cara sepedamu lagi curhat kalau ada sesuatu yang butuh perhatian. Dengerin ya, ngerawat sepeda itu bukan soal buang-buang duit, justru sebaliknya. Ini investasi biar gowes kamu makin asik, aman, dan yang paling penting, irit. Ganti satu komponen kecil sekarang bisa nyelamatin kamu dari boncos jutaan rupiah nanti. Serius deh. Oke, kita mulai dari bagian paling vital, jantungnya sepeda, yaitu drivetrain. Simpelnya, ini adalah sistem yang mengubah tenaga dengkul kamu jadi kecepatan. Ini yang bikin sepedamu melaju. Jadi drivetrain itu ya semua komponen yang berhubungan sama kayuhan kamu, dari kereng, rantai, sampai gear belakang. Mereka ini satu tim. Kalau salah satu aja bermasalah, yang lain bisa ikut kena imbasnya. Makanya penting buat kenal mereka satu persatu. Oke, dari semua bagian drivetrain tadi, ada dua yang paling cepat capek. Kita bahas yang pertama dulu ya, si rantai. Ini dia nih, pekerja paling keras di sepeda kamu, tapi sering banget dilupain. Patokannya nih, rantai itu biasanya minta ganti setelah 3.000 sampai 5.000 kilometer. Tapi ingat ya, ini bukan angka mati. Kalau kamu ngerawatnya benar, ya bisa lebih awet. Sebaliknya, kalau sering diajak main lumpur atau hujan-hujanan, ya jangan kaget kalau umurnya jadi lebih pendek. Nah, ini dia rahasianya. Rantai itu ausnya bukan putus, tapi melar. Dan ini bahaya banget. Begitu tingkat kemelarannya nyampe 0,75%, itu udah kode keras buat ganti. Kenapa? Karena rantai yang melar ini bakal makan gigi-gigi gear kamu yang harganya, jauh lebih mahal. Sekarang coba deh lihat chainring sepeda kamu. Giginya masih tumpul atau udah runcing-runcing tajam kayak gigi hiu. Nah, kalau udah kayak gigi hiu, itu tandanya udah parah banget. Wajib ganti krengsetnya, nggak ada tawar-menawar lagi. Ingat ya, rantai sama kaset itu soulmate. Jadi kalau ganti rantai, kasetnya juga harus dicek. Tes paling gampangnya gini, pasang rantai baru, terus coba goes. Kalau rantainya loncat di gear-gear tertentu, udah fix, kasetnya juga harus ikut pensiun. Oke, beres soal mesin. Sekarang kita pindah ke bagian yang menyangkut soal keselamatan, ban, dan rem. Dua-duanya ini titik kontak krusial, jadi jangan pernah dianggap sepele ya. Soal umur ban, ini bervariasi banget. Apalagi buat sepeda gunung, lihat deh, range-nya jauh banget kan? Ya iyalah, tergantung medannya. Intinya sih satu, jangan cuma ngandelin kilometer. Rajin-rajin aja lihat langsung kondisi kembang bannya, udah botak atau belum. Nah, ngecek kampas rem itu gampang banget dan wajib hukumnya. Kalau kamu pakai rim brake, lihat aja garis di kampasnya. Kalau udah hilang, ganti. Buat yang pakai disc brake, jangan tunggu sampai habis total. Begitu udah aus kira-kira 75% atau sisa dikit lagi, langsung ganti aja biar remnya tetap pakem. Ada tips cepet nih. Jangan cuma kampasnya, piringan cakram alias rotornya juga bisa aus loh. Coba perhatiin deh, biasanya ada tulisan ketebalan minimalnya. Shimano misalnya, ngerekomendasiin ganti kalau tebelnya udah nyampe 1,5 mm. Ini demi keselamatan loh. Oke lanjut, sekarang kita bahas supporting case-nya. Komponen-komponen ini emang badak, awet banget, tapi bukan berarti bisa diabaikan selamanya. Contohnya derailleur atau pemindah gigi. Ini umurnya bisa panjang banget. Biasanya dia pensiun bukan karena aus, tapi karena kena benturan atau jatuh. Terus ada fork suspensi. Ini juga awet, asal diservis rutin. Anggap aja kayak ganti oli motor, setahun sekali atau tiap 125 jam pemakaian, biar performanya tetap oke. Nah, kita sampai di bagian kesimpulan. Dengerin baik-baik, ini rahasianya para pesepeda cerdas. Perawatan proaktif itu bukan ngabisin duit, tapi justru ngirit duit. Ini dia istilah yang wajib kamu ingat. Kerusakan berantai. Bayangin, kamu malas ganti rantai yang harganya cuma ratusan ribu, tahu-tahu rantai aus itu malah ngegrogotin kaset sama chainring kamu yang harganya bisa jutaan. Nyesek kan? Itulah kenapa ganti part kecil di awal itu pinter banget. Jadi, intinya apa? Gampang, ingat aja ini. 1. Cek sepedamu rutin, biar nggak ada bom waktu. 2. Rantai yang melar itu musuh utama, jangan didiamin. 3. Ban dan rem itu soal nyawa, jadi prioritasin. Dan terakhir, deteksi masalah dari awal itu kunci jadi pesepeda yang smart.
Oke, sekarang giliran kamu. Abis menyimak semua ini, coba jujur deh, komponen apa yang mau kamu cek pertama kali di sepedamu? Langsung tulis di komen ya, rantai, ban, atau rem? Yuk langsung gerak!